PSSI targetkan Timnas Indonesia U23 juara Piala AFF U23 2025. Misi besar Garuda Muda untuk bangkit dan berprestasi. Jakarta. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menegaskan target ambisius bagi Tim Nasional Indonesia U23 menjadi juara Piala AFF U23 ke 2025. Harapan ini disampaikan langsung oleh manajer tim, Ahmed Zaki, dalam sesi pemantauan latihan yang berlangsung di Stadion Madia Senayan, Jakarta, pada Senin, 24 Juni tahun 2025. Target yang diberikan oleh PSSI adalah menjuarai Piala ASEAN U23 AFF U23 ini, kemudian berlanjut lagi dengan persiapan kualifikasi Piala Asia U23. Ungkap Ahmed Zaki kepada awak media. Ambisi ini bukan tanpa alasan. Timnas U23 yang dikenal dengan julukan Garuda Muda kini tengah mempersiapkan diri dengan serius. Menggelar pemusatan latihan TC yang dikawal langsung oleh pelatih kepala Gerald Vandenburg bersama jajaran staf kepelatihan yang sudah berpengalaman. Pemusatan latihan yang matang dan seleksi ketat dalam persiapannya. Pemilihan pemain menjadi salah satu prioritas utama tim pelatih. Menurut Ahmed Zaki, seluruh pemain yang dipanggil telah melalui proses panjang berupa pemantauan, analisis mendalam, hingga diskusi intensif antar staf pelatih. Ini dilakukan agar hanya pemain terbaik yang bisa mengenakan jersey merah putih di turnamen nanti. Semua pemain dipilih dari pantauan, analisa dan pertimbangan dari coach Gerald bersama timnya. Tidak ada intervensi dari pihak manapun. Ini murni pilihan teknis, tambah Zaki. Seleksi ketat ini dilakukan tak hanya dari sisi kemampuan teknis di lapangan, tetapi juga mentalitas, kedisiplinan, dan kesiapan fisik para pemain. Hal ini menjadi penting karena turnamen ini bukan sekadar kompetisi regional, melainkan juga ajang unjuk gigi Garuda Muda di mata Asia Tenggara, serta persiapan menuju kancah yang lebih besar. Jadwal dan lokasi turnamen Piala AFF U23 2025 dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 29 Juli tahun 2025. Indonesia mendapatkan kehormatan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara dengan 2 stadion utama yang siap menyambut aksi-aksi terbaik dari para pemain muda. Stadion utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta. Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Kedua stadion ini sudah dipersiapkan dengan berbagai perbaikan fasilitas, mulai dari kualitas rumput, pencahayaan stadion, ruang ganti pemain, hingga sistem keamanan yang lebih baik. PSSI bersama panitia pelaksana memastikan seluruh pertandingan berjalan aman dan nyaman untuk pemain dan supporter. Grup A. Persaingan ketat di babak penyisihan. Indonesia berada di grup A bersama negara-negara yang tak bisa dipandang sebelah mata. Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam. Pertemuan dengan Malaysia selalu menyimpan gengsi tersendiri. Derby serumpun ini kerap menghadirkan laga yang syarat emosi dan tensi tinggi. Sementara Filipina dan Brunei menjadi lawan yang tidak boleh diremehkan. Sepak bola Filipina, misalnya, menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sedangkan Brunei sering tampil mengejutkan dengan semangat juang yang tinggi. Profil singkat tim dan pemain kunci Timnas Indonesia U23 di bawah asuhan Gerald Vandenburg. Timnas U23 mengusung gaya permainan menyerang dengan penguasaan bola yang solid. Nama-nama seperti Muhammad Ferrari, yang dipercaya menjadi kapten tim, diharapkan menjadi tulang punggung pertahanan. Di lini depan, striker muda potensial seperti Hoki Caraka siap menjadi tumpuan dalam mencetak gol. Malaysia skuad Harimau Muda dikenal dengan permainan cepat dan agresif. Mereka juga diperkuat pemain-pemain dari Liga Super Malaysia yang sudah syarat pengalaman di level klub. Filipina, tim ini terus berbenah dengan memasukkan pemain-pemain diaspora mereka dari Eropa dan Amerika. Kekuatan fisik menjadi salah satu andalan mereka dalam duel di lapangan. Brunei Darussalam, meski belum punya prestasi mentereng, Brunei selalu tampil penuh determinasi. Mereka kerap memberikan perlawanan sengit, terutama di awal laga. Langkah lanjutan, kualifikasi Piala Asia U23 setelah Piala AFF U23. Tantangan berikutnya sudah menanti. Timnas U23 akan melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Asia U23 2026, di mana Indonesia tergabung di grup J bersama Korea Selatan, Laos. Maka pertandingan akan berlangsung pada 3 hingga 9 September tahun 2025 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, dengan Indonesia sebagai tuan rumah. Lawan terberat tentu datang dari Korea Selatan, negara yang dikenal sebagai salah satu raksasa sepak bola Asia. Sementara Laos dan Makau di atas kertas lebih lemah, tetapi tidak boleh dipandang enteng.
Dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah. PSSI juga mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat sepak bola nasional. Menteri Pemuda dan Olahraga serta sejumlah tokoh sepak bola sudah menyatakan siap memberikan dukungan, baik moral maupun fasilitas, agar target juara ini bisa tercapai. Ribuan supporter diperkirakan akan memadati stadion di setiap pertandingan. Mereka adalah energi tambahan yang diharapkan mampu memotivasi pemain untuk memberikan performa terbaik di lapangan. Analisis peluang Garuda Muda. Peluang Indonesia untuk menjadi juara Piala AFF U23 2025 sebenarnya cukup terbuka lebar. Sebagai tuan rumah, faktor non-teknis seperti dukungan publik dan adaptasi dengan kondisi stadion menjadi nilai lebih. Namun, tim pelatih tentu harus mengantisipasi hal-hal teknis, seperti konsistensi permainan dari fase grup hingga final, kedalaman skuad untuk menghadapi jadwal padat, kesiapan mental saat menghadapi laga-laga krusial. Khususnya bila bertemu Malaysia atau Korea Selatan. Pelatih Gerald Vandenburg dalam beberapa wawancara sebelumnya menyebut bahwa persiapan bukan hanya soal fisik dan taktik, tetapi juga aspek mental dan karakter pemain. Ia ingin skuad Garuda Muda tampil percaya diri dan tidak terbebani status sebagai tuan rumah. Persiapan infrastruktur dan keamanan. PSSI bersama pemerintah daerah dan kepolisian telah memastikan semua persiapan non-teknis berjalan lancar. Infrastruktur stadion, akses transportasi, hingga fasilitas pendukung seperti hotel untuk tim-tim tamu telah diperbaiki. Pihak keamanan juga telah memetakan potensi kerawanan dan menyusun strategi pengamanan agar turnamen ini berlangsung aman, nyaman, dan lancar. Harapan dan doa dari seluruh negeri. Turnamen ini bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga momentum untuk memperkuat persatuan bangsa melalui sepak bola. Masyarakat Indonesia di berbagai daerah telah menyampaikan harapan agar Garuda Muda mampu mengharumkan nama bangsa di kancah regional. Di media sosial, tagar seperti "Ayo Garuda Muda, juara AFF U23" dan "Bersatu demi Garuda" terus bergema, menjadi bentuk dukungan nyata rakyat Indonesia kepada tim kebanggaan mereka.